Yo, hai, nama gua J. Gua bakal bahas sebuah manga yang berjudul eh aduh panjang lagi males jelasinnya. Pokoknya kalian baca sendiri lah ini ya. Sorry ya kalau gua kalau jelasin kurang detail dan kurang jelas gitu karena gua juga lagi pilek itu posisinya dan ngerekamnya di tengah malam anjay anjir. BTW apa ya, kalau videonya kecepatan atau suara gua kecepatan mohon maaf ya karena ini juga baru pertama kali gua nyoba konten kayak gini gitu ya. Jadi ya ngomong apa lagi ya enaknya? Ya gitu aja lah ya. Semoga kalian terhibur dan ya enjoy the video. Kisah dimulai di mana kita diperlihatkan seorang gadis dan MC kita yang bernama Mutomu Shiraki di sebuah kos-kosan. Si gadis tersebut bilang ke MC kita kalau dia akan jadi jaminan hutang dari kakaknya. Sungguh prolog yang bagus. Gadis tersebut bernama Akari Miyamai, adiknya Subaru. Tentunya si Mutomu kaget ketika Miyamai bilang kepadanya tentang jaminan dari hutang kakaknya. Mutomu sekali lagi bertanya karena dia takut salah dengar oleh omongan dari Miyamai. Tentunya Mutomu tidak salah dengar. Dia datang ke tempat si Mutomu karena dia memang ingin jadi jaminan hutang kakaknya. Di sini diperlihatkan kalau Subaru teman Mutomu berhutang kepada MC kita sebesar 500 yen. Tetapi ia tidak berhasil mengembalikan sesuai perjanjian dan dia memohon untuk menambah waktu lagi dan bersumpah untuk melunasi hutangnya. Ya kok mirip teman kita ya. Tetapi si Mutomu tidak keberatan mau dikembalikan kapanpun asal si Subaru mau melunasi hutangnya. Si Mutomu juga heran kenapa ia tidak punya uang bakal 500 yen sekalipun. Tentunya si Subaru alasan kalau dia tentunya ada uang, tetapi karena sebentar lagi merupakan awal libur musim panas, dia akan pergi kencan bersama pacarnya. Anjing belibet, sorry. Tetapi ia merasa tidak enak kepada Mutomu karena belum melunaskan hutangnya. Tetapi Subaru punya ide untuk berikan sebuah jaminan kepada Mutomu yang sangat berharga dari hidup Subaru, yang ternyata Miyamai, adik dari Subaru. Tentunya Mutomu sangat tidak berekspektasi kalau jaminan yang diberikan oleh Subaru adalah adiknya sendiri, yaitu Miyamai. Balik lagi ke adegan sebelumnya, Mutomu memberikan sebuah minuman kepada Miyamai karena sudah repot jauh-jauh datang ke sini. Di sini diperlihatkan kalau Miyamai adalah sesosok gadis cantik dan imut, ideal dan maibini banget. Si Mutomu terkesan melihat kecantikan Miyamai. Ternyata mereka dulunya adalah adik kelas dari Mutomu. Dan terakhirnya mereka bertemu saat upacara kelulusan SMA si Mutomu. Mutomu akhirnya senang bisa bertemu dengan Miyamai lagi dan merasa kasihan karena dia harus menuruti permintaan kakak bodohnya. Tetapi Miyamai bilang kalau itu sama sekali bukan permintaan bodoh. Dan Miyamai bilang kalau ada pepatah mengatakan hargai uang receh. Miyamai juga berkata kalau melunaskan dengan cara begitu dengan meminjamkan hatinya sendiri itu adalah hal yang lumrah. Miyamai pun berdiri dan mengatakan aku dengan senang hati akan menjadi miliknya senpai. Mutomu pun kaget ketika mendengarnya. Jelas Mutomu tidak setuju akan hal itu dan Mutomu berpikir kalau itu hal yang aneh untuk diterima. Karena Mutomu menolak penawarannya tersebut, Miyamai langsung sedih dan mengatakan, apakah kau tidak menyukaiku? Apa aku bahkan tidak seharga uang 500 yen? Dan dengan jurus cewek imut, kawaii, cantik, dan my istri, si Miyamai membuat muka imut untuk membuat Mutomu tidak bisa menolak tawarannya. Dan secara mengejutkan si Miyamai langsung mengatakan kalau gunakanlah tubuhku sesukaku. Tapi dengan sikapnya Mutomu menyuruh Miyamai untuk membersihkan ruangannya. Miyamai pun kaget ketika mendapatkan permintaan tersebut. Mutomu ingin melunasi hutang Subaru dengan mempekerjakan adiknya. Tiba-tiba Miyamai merangkul Mutomu dan mengatakan kalau jika untuk senpai aku dapat melayanimu lebih dari itu dengan menggunakan tubuhku ini. Tentunya Mutomu tidak setuju karena hanya hutang Miyamai tidak perlu melakukan sejauh itu dan hanya minta Miyamai untuk bersih-bersih saja. Tetapi Miyamai tampak seperti kecewa dan Mutomu bertanya apakah Miyamai tidak suka itu dengan bersih-bersih. Tetapi Miyamai bilang kalau itu pekerjaan mudah dan dia juga sudah menyiapkan alat bersih karena dia pikir ini akan terjadi. Miyamai pun menerima permintaan itu dan mengambil peralatannya sembari bergumam hal-hal yang aneh membuat Mutomu ketakutan. 1 jam kemudian, Miyamai pun telah selesai membersihkan ruangan Mutomu dengan sangat bersih. Mutomu pun kagum dengan hasilnya. Miyamai pun senang mendengarnya. Dan juga Miyamai mengatakan kalau ia akan terus membersihkan ruangan Mutomu setiap hari. Mutomu kaget dan bilang pekerjaan yang tadi itu nilainya sudah cukup lebih dari 500 yen.
Tetapi Miyamae tidak setuju kalau dengan cuma membersihkan ruangan Mutomo sekali, hutang kakaknya sudah lunas. Miyamae mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan kalau biaya sewa termasuk administrasi tempatnya seharga 60.000 yen, dan Miyamae menghitung kalau 60.000 yen dibagi dalam 30 hari setiap bulannya, maka biaya per harinya adalah 2.000 yen, dan anggap saja upah per jam untuk bersih-bersih adalah 1.000 yen. Tentu 1.000 yen itu masih belum cukup untuk menutupi biaya sewanya, kata Miyamae. Tetapi Mutomo bilang kalau Miyamae tidak ada hubungannya dengan biaya sewanya. Miyamae pun bilang kalau Mutomo berpikiran kalau dengan Miyamae bekerja selama 1,5 jam itu membuat utang Subaru lunas, dan mengatakan kalau jangankan 30 menit, meski dirinya bekerja selama 8 jam, upahnya sama sekali tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Mutomo pun menyerah dengan ocehan Miyamae. Miyamae pun tetap mengoceh dan mulai menghitung biaya listriknya. Mutomo pun heran dengan Miyamae, kenapa dia harus mengatakan biaya sewa si Mutomo. Ternyata Miyamae mau bilang kalau dia akan tinggal di tempat Mutomo. Mutomo pun kaget mendengar hal itu. Miyamae bilang karena dia sebagai jaminan hutang Subaru. Mutomo berpikiran kalau Miyamae akan tinggal di tempat Subaru karena Subaru hanya sendirian. Tetapi Miyamae berkata kalau Subaru sedang liburan di sebuah pulau yang bernama Saipan, dan orang tua Miyamae sedang pergi ke acara open campus. Dan Miyamae berbohong kepada orang tuanya kalau dia belajar ke tempat kakaknya. Tetap saja Mutomo berpikir kalau tinggal bersama itu aneh, ditambah mereka adalah lawan jenis. Tiba-tiba terdengar suara lonceng di pintu. Miyamae langsung membukakan pintunya. Ternyata itu adalah koper Miyamae yang isinya baju dan barang punyanya Miyamae. Dan Mutomo pun langsung kaget dengan apa yang dilihatnya. Secara mengejutkan ternyata Miyamae juga bawa futon untuk dia tidur. Dan Miyamae pun mengatakan kalau dia mulai sekarang akan tinggal di tempat Mutomo. Mutomo yang sedang bingung mencerna apa yang dialami sekarang. Mutomo pun bertanya kepada Miyamae akan tinggal di sini untuk berapa lama. Dan Miyamae mengatakan kalau sampai masalah hutang kakaknya selesai dan sampai tujuannya terpenuhi, dengan gambar yang sangat aduhai tentunya. Mutomo yang melihat Miyamae mendekat langsung kaget dan bilang apa dia ada tujuan lainnya. Miyamae berkata Mutomo akan mengetahuinya ketika tujuannya sudah terpenuhi, dan dia akan tinggal di tempat Mutomo selama 1 bulan. Mutomo bilang kalau Miyamae tidak seperti yang dulu. Yang dulunya dia adalah seorang cewek kalem dan tidak menyangka kalau Miyamae sekarang adalah cewek pemaksa. Dan Miyamae membalasnya kalau dia ingin berubah untuk mendapatkan masa depan yang dia inginkan. Mutomo yang melihat mata Miyamae yang sangat penuh ambisi, menghela napas dan mengambil minum untuk menyambut kedatangan Miyamae ke tempatnya, dan mengatakan kalau Miyamae harus mengakui apa tujuannya di sini, dan Miyamae berjanji akan mengatakannya. Dan chapter 1 pun berakhir.